Baik, kita awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn isnayn innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud din wasibah afa ghairallahi tattaqun wa ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun thumma idza kasafat durru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yastahun wa idza bussira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma yubsiru min su'i ma bussira bih ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nara wa annahum mufratun. Sadaqallahu alazim. Pak Manto bacanya dari 45 ya. 45 sampai 47 nih. Langsung. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman bahwa Allah akan membenamkan bumi bersama mereka atau azab datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari atau Allah mengajak mereka di waktu mereka dalam perjalanan mereka ke sana kemari, maka mereka sekali-sekali tidak bisa melakukan sesuatu pun yang melemahkan Allah sehingga luput mengazab mereka, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai mereka binasa semua. Maka sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, mundur sedikit. Terakhir bicara tentang apa Pak Manto? Orang yang berhijrah. Ya, orang berhijrah, terus terkait dengan Al-Quran, terus belumnya lagi adalah orang yang makar. Ya kan? Kalau salah seperti itu. Nah, baik, di sini dijelaskan. Nah, ini apa maksudnya Pak Manto? 45, 46, 47. Iya. Apa maksudnya? Kira-kira.
Makar. Kafir. Hmm? Orang kami merencanakan berbagai macam tipu daya. Makar di sini apakah orang-orang berbuat makar? Makar di sini adalah disebutkan di sini usaha untuk membunuh Nabi. Di sini ya, makar itu apa saja? Satu, membunuh Nabi. Berbuat syirik. Mengingkari kenabian. Terus mengingkari hari akhir. Terus melampaui batas. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait dengan apa perbuatan makar itu apa saja contohnya. Ya, ini di sini disebutkan seperti itu. Wah, ternyata walaupun bentuknya berbeda, tapi mungkin makna-makna itu muncul di era saat ini. Yang tidak mungkin kan ini kan, ini jelas tidak mungkin, karena sudah ada Rasulullah, ya kan? Berbuat syirik ada, ya kan? Mengingkari kenabian ada. Nah, di sini muncul mengingkari kenabian. Berarti kalau mengingkari kenabian, apa berarti ya? Tidak percaya kepada Rasulullah. Nah, ini menuntut kita belajar bahwa sebenarnya Rasulullah itu nabi atau bukannya akhirnya penting kan. Ini juga syirik kan akhirnya terkait dengan Allah juga kan, siapa Allah kan? Iya kan? Satu, siapa Allah, yang kedua siapa nabinya. Benar nggak nabi? Yang seperti saya sampaikan kemarin di sini, beberapa waktu di sini, bahwa kan kenabian Rasulullah kan tidak ada buktinya. Apa buktinya coba? Ciri-ciri. Nah, kecuali akhirnya orang-orang yang berpikir, yang mau belajar kan, Rasulullah tuh ketika beliau menyampaikan risalah kenabian yang pertama kali, tidak ada bukti sama sekali kan? Siapa? Tidak ada. Waktu di Gua Hiro ada siapa pemantau? Ada orang ngintip? Tidak ada. Ya kan? Tapi ternyata sejarahnya beliau di usia 6 tahun ada buktinya. Nah, itu loh. Ya kan? Sama juga nabi-nabi terdahulu juga seperti itu. Nah, kita juga melihat dari mana, ya kan? Dari bukti. Kalau sekarang kita lihat dari apa ya? Track record itu perlu ya. Penting. Track record Rasulullah, apalagi seperti itu. Rasulullah tidak pernah ngapa-ngapain, coba. Ya kan? Diajak pun seperti kayak istilahnya sekarang lihat dangdutan. Iya, dangdutan ya Pak Mando. Dingantukkan kan? Iya, makanya dijaga oleh Allah kan. Seperti itu. Sama dengan Nabi Ibrahim kan, ketika disuruh menjual apa Pak Manto? Menjual patung oleh bapaknya berhala itu kan. Nah, itu. Dia tetap jual, tapi jualnya kan jelek caranya kan. Nah, seperti itu ya. Kita juga harus seperti itu. Kenabian. Nah, berarti kita harus lihat data-data yang mendukung, yang meyakinkan kita bahwa itu benar bahwa Rasulullah itu nabi. Ya kan? Sekarang kan kalau di luar kan di luar negeri ya, mereka sudah jenuh dengan agama-agama sebelumnya yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai agama, tidak relevan dengan zaman. Mereka berusaha belajar Islam. Tapi pertanyaan-pertanyaannya ya kritis benar. Ada jawabannya semua. Udah dai-dai pendakwah di sana luar biasa jawabannya. Iya kan? Seperti gini aja. Kemarin saya melihat pertanyaan, apakah Yesus itu mati di kayu salib?
Kalau kita jawabannya jelas tuh, enggak, ya kan? Luar biasa kok dia itu. Kemudian sekarang gini, orang yang disalib itu diapain sih? Orangnya masih hidup kan? Ya, Terus disalib, diapakan? siksa. Disiksa diapakan? Bully ya. Di nggak diapakan? Dipaku. Dipaku, Iya, dipaku, iya. kakinya dipaku. Luar biasa. Diajak yang paling. Luar biasa Diajak jawaban. malah yang mau Si pendakwah ini berusaha mengikuti alur pikirnya yang bertanya, mancing kan? Diikuti aja. Oke kalau gitu. Kemudian Nabi Isa, Yesus waktu itu dinyatakan meninggal malam harinya katanya. Ya kan, terus dikuburkan selama 3 hari, kemudian bangkit lagi. Nah sekarang mungkin nggak orang dipaku ini siang 1 hari terus mati. Nah itu kan, nah, oke. Hanya berapa jam terus kemudian mati. Nah, orangnya kan, oh iya bener juga ya. Ada kalau kita meyakini kan sudah mungkin bukan disalib, tapi ini menggunakan logika pikirnya dia. Waktu itu mungkin tidak mati. Nah itu ya, jadi salah satunya seperti itu. Luar biasa mereka kok, pendakwah sana itu. Logis sekali. Ya, logis sekali. Ada orang ateis datang. Orang ateis nggak percaya Tuhan. Ya kan? Iya. Terus bertanya tentang Tuhan. Ditanya balik, kamu sebenarnya ateis itu bukan sih? Loh kenapa? Kamu kan nggak percaya Tuhan, ngapain kamu tanya tentang Tuhan? Itu aja ya. Nah itu fitrah kan? Fitrahnya seperti itu. Kamu kan nggak percaya tentang Tuhan. Apa ngurusi? Kamu bertanya-tanya, kamu menyalahkan Tuhan ya kan? Seperti itu. Tapi nggak cuek. Nah, berarti fitrahnya selalu mencari kreator pencipta, ya kan seperti Nggak itu. sadar. Secara nggak sadar, betul. Baik, ini juga dua ini kembali lagi dua ini karena data dua ini mempengaruhi ini. Hari akhir, informasi terkait dengan masa depan. Ya, teman-teman ya. Apapun yang kita lakukan saat ini pasti ya kita yakini akan berdampak pada masa depan kita. Bener gak? Nah itu yang membuat kita, oh ya udah kalau gitu masa depan kita baik, sekarang kita harus apa? Bener kan? Kita harus apa nih? Oh harus seperti ini, harus seperti ini. Ya udah itu ikuti itu, nah itu loh. Pertaruhan kita ya di sini. Kalau enggak bebas. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya kan sampaikan, berbuatlah sesuka kalian bila, ingat enggak? Berbuatlah sesuka kalian bila kalian sudah tidak punya malu. Nah, iya kan? Iya. Itu kalau tidak punya malu itu sudah bebas. Ya kan? Artinya malu itu lebih terkait pada status kita sebagai hamba. Ya kan? Status kita sebagai makhluk yang diciptakan. Kok tidak malu sebenarnya kepada penciptanya. Ya itu makanya ada sabda Rasulullah seperti itu. Ya itu ya, inilah makar. Nah ini juga berdampak. Kalau enggak ini yes, ini melampaui batas, bebas sudah. Kan rangkaian ini. Alur pikir yang kalau sudah ini ya mesti ini, ya mesti ini, ya mesti ini. Nah, tujuannya karena sudah dia sendiri jadi Tuhan kan. Tujuannya ya dia sendiri. Gitu ya. Baik, di sini saya sampaikan tadi dibaca Pak Manto, maka apakah orang-orang yang membuat makar, ini adalah makar ya, yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Ya seperti itu ya. Ini sudah banyak hal ini mungkin di dunia juga. Akhirat juga mereka tidak percayai, ternyata kemudian hal itu adalah sebuah kepastian ya. Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab tersebut. Kalau mau dikaitkan dengan zamannya Rasulullah ini juga ada, misalkan perang Badar
Iya kan? Yang perang ada malaikatnya perang Badar ya? Ya Badar. Nah, ada malaikatnya perang Badar seperti itu. Ditambahi juga ayat 47, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Ya, banyak contohnya berarti ini di dunia, bahkan di dunia pun ya kan akan diberi azab kepada orang-orang yang makar seperti ini. Rugi, ya kan? Maka sesungguhnya Robmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, menarik ya. Kalimatnya ancaman semua, tapi akhirnya pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga dibuat senjata orang Kristen saat di medsos kan kayak gini. Iya. Setelah marah, setelah Ya. ini Mhm. siksaan lah istilahnya. Hah? Kok ujung-ujungnya tekon di ujung-ujungnya Tuhanmu Maha Pengasih Maha Penyayang. Mhm. Nggak cocok sama yang Sebelumnya. Sebelumnya, Nah, itu kan. Padahal kan kita membaca ya itu rahmatnya Allah. Berarti di situ walaupun kita seperti ini mungkin ada celah untuk kita bertobat. Ya, Manto ya. Nah, itu ya. Baik, lanjut Om Manto. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan mereka tunduk kepadanya. Ini kisah apa ini? Ingat tak? Di sini tidak disebutkan di sini. Kisah apa ini? Orang kafir yang buta, sehingga mereka tidak bisa melihat segala sesuatu. Nah, terus? Ciptaan Allah yang memiliki bayangan seperti gunung dan permohonan. Oh, gitu ya. 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 Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah? Ya, orang-orang kenapa kok sampai terjadi pemikiran makar ini? Nah, ini kan gitu kan? Kenapa? Oh, kita tahu di sini maksudnya makar seperti ini. Kenapa kok sampai orang berpikiran seperti itu? Oh, kemarin ini mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Berarti ini kurang zikir. Kurang zikir itu apa berarti? Mengingat. Nah, mengingat kemarin arti luasnya apa? Berzikir apa kemarin? Kurang berzikir terkait dengan ayat qauliyah sama kauniyah. Nah, ini tidak hanya ini, tapi juga alam semesta ini sebagai bahan apa? Bahan pengetahuan kita. Ya kan? Oh, cocok dengan judul surat ini Pak Manto ya. Sebagai bahan berpikir. Oh, ini kuncinya. Allah sudah memberikan kunci di sini. Orang-orang yang makar itu, kenapa kok mereka terjadi seperti itu? Karena mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Yang bayangannya berbolak-balik kanan ke kiri, yang matahari geser sana kemari, ya kan? Dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri. Ini semua sudah disebutkan semua alam semesta ini tunduk kepada Allah, ya kan? Mereka makhluk selain manusia dan jin, itu tugasnya cuma melayani manusia, ditundukkan untuk manusia kan? Ya. Seperti itu. Nah ini ya, lah berarti sini Allah menunjukkan seperti itu. Terus gimana kita? Terus di sini ya ini sudah jelas ini kan. Nah, terus satu lagi Pak Manto, 49. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan Terus? semua makhluk yang berjalan bernyawa di bumi, dan juga para malaikat dan mereka tidak menyombongkan diri. Tuh kan? Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat
sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Jelas itu ya. Nah, terus Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada dan berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. khauf gitu ya. Takut. Khauf kepada Allah. Takut kepada Allah yang berkuasa atas mereka. Oh, ini salah satu juga apa? Tips atau cara atau solusi setelah orang makar seperti itu. Kenapa kok mereka makar dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu selain manusia dan jin, ada malaikat dan alam semesta ini. Nah, kenapa kok mereka bisa tunduk kepada Allah? Mereka takut kepada Allah. Takut. Kalau kita takutnya apa ini? Khauf ini. Bentuk takut kita seperti apa? Agar memunculkan takut, kita kemudian berzikir, memperhatikan agar tidak jadi seperti ini. Khaufnya kita apa? Kan kita diharuskan dua, Iya. khauf dan roja. Nah, roja ini apa? Hah? Rezeki. Bukan. Ayo. Rojak. Oh, meminta Khaufun alaihim khaufun ala bukan. takut tidak diberi. Khauf dan roja. Iya. Roja ini apa? Nah, ya kan? Kepada Allah kita harus punya dua ini, khauf dan roja. Khauf itu takut akan ancaman, roja berharap akan rahmatnya Allah. Terus itu berimbang. Salah satunya berlebih salah, ya kan? Takutan lebih, Berharap tapi nggak takut. lah itu repot, ya kan? Berharap tapi nggak takut repot. Takut tuh nggak ada harap ya salah juga, ya kan? Takut tuh tanpa harap kan nggak bisa ngapa-ngapain kita, nggak bisa beraktivitas, ya kan? Makanya dijembatani oleh Allah istighfar dari sini kan. Ampunan ya. Ya kan? Tetap khauf, kita takut terhadap ancaman Allah. Tapi kita diperintahkan untuk ngurusi dunia ini, ya kan? Dan kita perintahnya mencontoh para utusan jelas seperti itu kan, dengan fasilitas yang ada. Kita juga dengan fasilitas yang ada ya meniru bukan 100%, mesti ada salah-salahnya. Salahnya seperti apa? Bukan terus dengan salah itu kita tidak mau. Istighfar. Nah, tidak mau, sudah jadi saya tidak mau jadi khalifah, ya kan? Takut Nggak ada yang mau maju. sembunyi akhirnya, ya kan? Salah juga tuh kita. Ya, yaudah di sini istighfar, harap, ya tetap harap bahwa ada tadi apa? Maha pengasih, lagi maha penyayang, bijaksana, maha mengetahui segala macam. Kita di sini tetap ada salahnya. Ini harus dua ini ya. Jadi kita terkait dengan aturan Allah di samping jihad, takwa ditempeli dengan jihad, ditempeli dengan ini. Kata sifatnya nempel itu. Jihad itu harus semangat kan? Nah ini ada yang nempel lagi, khauf dan roja. Sekali lagu fasa ini. Apa itu? Tentang surga Oh ya, pantas, surga tapi dan neraka itu ya. surga. Ya, itu ya. Ini harus ini ya, khauf dan roja ini. Hanya saja di ayat 50 ini malaikat bisa seperti itu gimana sih? Ya kan? Diinformasikan ke Allah, malaikat bisa seperti itu atau makhluk-makhluk lainnya bisa seperti itu karena mereka takut kepada Allah. Ya kan? Takut kepada Allah. Yang berkuasa atas mereka tahu kekuasaan Allah, ya kan? Sebenarnya kita juga tahu. Tapi karena ya manusia seperti ini. Ya, seperti itu akhirnya. Dan karena ketakutan itu mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena takut itu
mereka akhirnya melaksanakan perintah. Nah kita enggak, ada dua. Luar biasa. Ya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar itu. Iya kan? Luar biasa. Nahi mungkarnya ini yang luar biasa. Iya kan? Kalau amar ma'ruf saja kita jadi malaikat. Iya kan? Betul toh? Kalau amar ma'ruf saja kita jadi malaikat. Karena nahi mungkarnya ini kita lebih tinggi daripada malaikat. Iya ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Ini coba kita cari solusi-solusi. Alhamdulillah kita sudah diberi kemudahan untuk belajar ya. Kemudian cari solusinya. Kita tinggal minta sama Allah hidayah aja. Tetap istiqomah dalam belajar, ya kan? Sedikit-sedikit punya ilmunya, hanya sekarang ilmu itu minta sama Allah agar dimampukan untuk dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti itu ya. Nanti takutnya kita seperti orang Bani Israel, tahu tapi tidak mau. Iya kan seperti itu. Ya kan? Tapi sudah sabar. Kemarin udah ngomel aja tetap sabar dong. Masih itu, ada lampu merah masih di. Kapan tinggi? Loh ini salahnya ini loh. Aku kan menuju ke sana. Ya. Aku urus ini. Kanan itu. Rene ya. Yo, Rene. Supaya aku sorono iki tak tembus. Lah lagi kok kene. Kangenan kan ora. Wah, Ya lewat kanan, sak durunge mana kanan. wis apa ini wis. Sabar berarti ya. Ketero isi gitu. Ya. Tuku tahu enak kono lho. Tahu lho. Kok ketok anu. Apa sepeda Ya, beli tahu di mana? Apa? Tahu di mana? Pada masjid itu kan. Kampung. Kampung pasar Kampung. Oh, itu Tahu tahu Jombang. alik itu. Tahu Jombang itu. Enggak tahu mentah ya. Tahu mentah. Oh, tahu mentah. Wah, jauh kali. Iya. Oh, ya cepatan. Aduh. Gitu diantar loh. Lah kan? Itu diantar loh ya. Dia terus kamu. Sing aku. Aku ani ki yo, Bu. Ya, bisa diantar. Benar tempat tidur. Kan luar biasa tuh, sudah diantar uangnya pakai uangnya Pak Manto. Yang salah ya Pak Manto. Kata ada di kawan bocor. Lah ya itu. Oh, garu skenario ya. Kan belum kawan kabeh. Belum nang Kampung. Agak nulis. Aduh wis. Delok ya. 2 kali rene yo delok masih. Mulai delok ya. Dua mau. Lho, paling dia mau tak terus wis ya. Aku tuh pulsa lho. Kok kita enggak gelem mlaku. Oh. Apa dah tidak ngaku yo. Jadi karena dhewe pokoke. Luar biasa. Kayak karena dhewe. Enggak ya. Cuma kan kayak itu, makan apa? Rundingan gak iso, mesti kudu. Masih rundingan perkawinan apa wis Apa cari? wis gak iso, gak ketemu kan. Manut tak mau. Iya wis. Idem. Nah itu ya, pahalanya jam rumah Pak Manto ini. Ternyata gak iso, tapi kalau sepeda ya wah itu manut. Iya soalnya robot. Wah iya kata. Lah kata rono. Yo kata rono. Itu mutrang kalian. Oh kosong. Tapi aku berangkat ya ngenteni lampu hijau, Bos. Iya. Iya. Lebih batas. Iya. Soalnya ngejar iki, Bos. Akan nyalip. Ya, gitu. Salah. Ya Allah, aku membawa makhlukmu yang Iya, luar siapa? biasa ini. Aku langsung istighfar, ya astagfirullah. Bukan langsung istighfar aku. Saya nunggu sampai kenapa nggak sampai Iya. ya masuk orang. Iya. Nah, itulah. Iya. Baik, itulah seperti itu Pak Manto kan keadaan kita kan gimana kita meresponnya toh? Di sini ya ngomel aja kan? Ya itu. Oh, daripada tuh. Nah, iya. Ngaji nih kita. Baik, lanjut Pak Manto. Berapa ini? 51. 51 ya. Nah, Manusia judul ini. Manusia yang dalam keadaan terjepit ingat kepada Allah. Kalau ini Pak Manto ini. ya aku ya. Lah,
Lanjut. Allah berfirman, janganlah kalian menyembah dua sesembahan, sesungguhnya dia adalah sesembahan yang Maha Esa, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Ini ya fa inna farhabun takutnya ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi keadaan apapun kita, satu jangan sampai menjadikan sekutu bagi Allah. Tetap jangan. Ya contoh yang ringan tadi Pak Manto. Ketika seperti itu ya gimana lagi? Ya minta sama Allah, ya Allah ini bukan terus nyalahkan Allah ya, salah sendiri saya dihidupi seperti ini. Sifar ya. Kan? Terus alhamdulillah ya Allah di sini seperti ini gitu kan. Tetap kembali lagi kepada Allah lah kan. Baliknya tetap kepada Allah. Susah senang baliknya kepada Allah seperti itu. Allah sing ngatur ya. Dan arti kalau misalkan jangan menduakan Allah seperti ini. Ketika itu apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Berarti harus melakukan aturannya Allah. Oke ya Allah saya salah ini. Ya kan? Terus Allah memerintahkan apa ketika saya salah? Istighfar. Nah istighfar seperti itu. Duh, istighfar istrinya ada didoakan. Nanti kepancar. Istrinya doakan tuh, ya kan? Kok enggak pernah doakan? Kasihan juga istrinya kan? Nah seperti Kita itu. doa ya Allah berikanlah kesadaran. Ya itu seperti itu. Tanpa kita karakter emang gitu. Nah itu. Kok kayak awal, kayak sing awal biyen kan. Terus dia Waktu cek pacaran. Bisa pacaran ini ya gak ketok, Bos. Kono iku yo sing ketok wong kawura. Baru ketok lek wis Nah, seperti ini ya, ayat-ayat seperti itu, coba jadikan itu sebagai dasar aktivitas sehari-hari. Enggak seperti kita bayangannya yang orang kafir segala macam, enggak. Jadi ketika kita terjepit ini kan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Ini kan bisa diartikan janganlah kamu menggunakan aturan selain Allah. Ya toh? Ya seperti itu. Ketika kita salah, apa aturannya? Bukan terus bikin aturan sendiri bahwa ini yang benar. Betul kan? Itu kembali lagi. Ya kan? Seperti Pak Wardi yang tua misalkan. Habis ngaji lawan arah, ya ini yang benar itu salah. Enggak salah, ya kan? Jangan terus, wah ini pemerintahnya enggak benar, makanya saya melawan pemerintah dengan lawan arus. Enggak, tetap akui bahwa itu adalah kesalahan. Jangan bikin aturan baru. Ini kan implementasi itu penerapan ayat seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata, real di kita. Ya seperti itu ya. Sesungguhnya dialah Rob yang Maha Esa. Nah, kembali lagi, pakai aturan yang maha benar. Yang satu itu saja, maka hendaklah kepada Allahnya kamu takut. Nah ini kan kita takut kalau misalkan kita sudah salah nanti disiksa atas kesalahan kita, gitu. Ya, kita takutnya kan itu. Tapi kita juga di sisi lain kita harus harap istighfar ini jembatannya. Nah doakan mulai ampunan diri sendiri, ya kan? Doakan apa penyebabnya tadi, ya, seperti itu. ya, Bukan salah tapi minta izin. Nah, seperti itu. Ya Allah, maafkan saya ini ya Allah. Gitu. Nah, usahakan lisan itu usahakan walaupun tidak menggunakan bahasa Arab segala macam, usahakan sedikit-sedikit langsung menyampaikan ya Allah maaf, ya kan? Apa Yesus doakan semuanya sudah. Doakan diri sendiri, doakan lingkungannya. Ya seperti itu Pak Manto ya. Langsung spontan, latihannya seperti itu. Ya latihannya makanya kita alhamdulillah kita semua ini ya aktivitasnya di jalan, melewati jalan kan. Di situ buat latihan untuk kita. Kalau Manto jangkep di rumah latihan, di jalan latihan. Di tempat kerja juga latihan. Latihan Manto ya. Hidup itu penuh ujian. Lah. Ono ini. Lah ya. Menghindar ya. Ono aja. Nah seperti itu ya, itulah contoh sedikit. Ya kan sama, masing-masing punya ujian masing-masing. Ya seperti saya sampaikan ujian saya di dalam lift.
Ya, wadah ya, itu gimana saya harus seperti apa Pak Arti Pandu? ujiannya apa? Pak Ono. Kalau mau suwi. Ujiannya kalau saya pulang. Ya, seperti itu ya. Coba usahakan ayat ini sampai ke aktivitas kita yang terkecil. Ya, gitu ya. Lanjut Pak Wanto. Dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan untuknya lah ketaatan yang selama-lamanya. Maka apakah kepada selain Allah kalian takut? Ini sudah seperti itu. Masing-masing punya pilihan, masing-masing punya alasan. Lingkungan itu tidak mungkin kita ubah, ya kan? Saya bisa aja milih lift sama milih tangga darurat daripada lift, tapi ya capek. Kalau naik, saya pilihannya kalau turun mau, kalau naik, aduh. Ya, latihan berat ya Allah. paham. Dari situ kan mulai muncul ya Allah berat ini kalau saya naik. Ya. Ya kan, ya Allah wis. Ya inilah hamba ya Allah. Ya saya tahu keimanan saya rendah. Ya kan, dengan memilih jalan yang lebih enak. Tapi kan ada dasarnya, ya kan. Yang ini capek, yang ini enak. Ya saya pilih yang enak. Tapi ternyata yang enak, ya ada ujiannya juga, ya kan. Nah seperti itu. Kembalikan ke sini. Ya memang ini settingannya Allah. Kepunyaan Allah kan artinya seperti itu kan. Tiba-tiba kita dihadapkan suatu keadaan jret. Waduh, nah seperti itu kan. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Ini maksudnya seperti itu ya. Jadi kita pahami. Dan untuk nyalah ketaatan itu selama-lamanya lah itulah. Di saat seperti itu kita mau ngapain? Seperti saya membayangkan bagaimana Rasulullah diperintahkan untuk menikahi anak bekas mantunya. Pernah itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah diperintahkan untuk menikahi anaknya, anak angkatnya. Anak angkatnya masih kecil itu diangkat, kemudian menikah, cerai, Rasulullah suruh menikahi itu. Iya, pernah saya. Ya kan? Itu sudah di luar aturan umum itu yang ada di situ. Nah itu malah wah banyak pertentangan itu. Tapi karena Allah yang merintahkan ya sudah. Walaupun sini tidak enak, ya kan? Seperti itu ya sudah. Anak angkat termasuk. Ya kan kamu kak, bukan anak angkat, Apa? istrinya anak angkat. Oh, istrinya. Istrinya anak angkat. Anak angkatnya Rasulullah itu laki-laki, nikah. Kemudian kalau salah dicerai menikah seperti itu ya. Coba cek lagi. Nah itu ketaatan itu selama-lamanya. Tapi itu kan bukan itunya apa? Turunannya istilahnya. Hah? Kan bukan turunannya. Bukan Iya. Apa? Makanya itu ya. Dan selanjutnya di sini untuk nyalah ketaatan selama-lamanya. Ini termasuk ketaatan loh. Iya kan? Ini kan termasuk ketaatan. Ini takwa itu juga ketaatan, ya kan? Antara takwa, makanya takwa ini Perintah dan larangan. antara perintah dan larangan kan celahnya itu masuk ke sini. Iya kan? Jadi bentuk ketaatan, istighfar itu bentuk ketaatan. Makanya kita tidak boleh putus asa. Iya kan? Putus asa kan takut tok akhirnya kan? Tidak berharap apa-apa, salah ini salah, kita mengasingkan diri segala macam. Ya kan? Kalau kita kan setelah zaman Rasulullah kan tidak seperti itu. Ayo hadapi dunia. Karena zaman kita lain dengan zaman yang orang-orang nabi-nabi terdahulu. Zaman kita memang zaman akhir zaman. Ya kan seperti itu. Ya itu dah. Ini jelas 52 ini jelas ketaatan kita dituntut untuk di mana-mana. Ya. Dan kita tidak bisa nanti takutnya kita menyalahkan Allah. Ya. Terus mengapa? Maka kalau sudah tahu paham seperti itu, pertanyaannya Allah kan sederhana. Mengapa? Maka mengapa kamu takut kepada selain Allah? Sederhana pertanyaannya kan? Nah itu ya. Nah lanjut teman-teman.
Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Loh, Pak Manto. Jelas ini. Jelas, ya kan? Makanya syukuri ketika malam-malam istrinya masih tidur, jelas sudah sholat, ya alhamdulillah. Ya? Ya. Doakan dulu. Sampai nggak tahu mandangin nek tefak itu. Nah itu. Aku terus dede, bos. Oh, so kamar itu. Dewi ya. Enggak selalu dulu. Lah iya didoakan ya Allah. Di depannya gitu Pak Manto. Hah? Didoakan ya Allah. Wah, Nah itu alhamdulillah ya Allah telah Kau karuniakan makhluk yang seperti ini. Wanita. Apa? Itu nggak kotoran kalian. Oh, Ya, jelas Pak Manto ini ya? iya ya. Jelas sekali ini. Apa yang ada nikmat yang ada kamu, maka dari Allah lah kenikmatan itu. Ya. Dan apabila ada kemudorotan, ya maka kembalikan, maksudnya kepadanya lah minta pertolongan. Baliknya kepada Allah itu minta pertolongan, ya kan? Makanya itu sedikit-sedikit makanya sampaikan, ucapkan. Walaupun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, mesti jawab bebas. Artinya nanti kalimat-kalimat apapun yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Ya, seperti itu. Baik, jelas Pak Manto? Jelas. Ya, itu ya. Lanjut Pak Manto. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, malah sebagian dari kalian mempersekutukan yang lain dengan Tuhan mereka. Masalahnya ini, ya, kalau mereka diberi kemudahan, lupa lagi. Ya, ini kan warning toh. Ya. Kita melakukan 51, 52, 53, 54, waspada rambu-rambunya, ya kan? Ini sering kita terjebak dalam masalah seperti ini. Mempersekutukannya seperti apa? Oh ini atas usahaku. Agar jimat aku usahaku. Nah, kalau tidak pakai ini, kalau tidak saya ini tidak bisa. Kalau tidak jimat ini saya tidak bisa. Nah itu yang menjadikan manusia itu menyekutukan Allah yang seperti itu. Saya tanya, kok banyak orang-orang pakai Itu. apa? cincin. Cincin. Orang pakai itu loh. Nah, kalau misalkan itu hiasan tidak masalah. Keuntungan itu Mas. Nah, kalau kebutuhan ya. Saya itu makanya. Iya. Biasa nggak apa. Tergantung awake dhewe. Iya. Kalau hiasan tidak masalah, ya kan? Berarti aku selamat. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kita masih terjebak seperti itu. Iya. Ya kan? Ada desa-desa kayak gitu. Ini betul. Saya seperti sing itu. Iwak dhewe terus ya. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, aja adek dipakai Macam-macam. api. Nah, ya kan? Seperti itu ya. Dan itu hanya batu loh. Batu lah ya. Tapi juga Pak Manto yang dikritik nanti. Wah, istri seperti itu kok tetap cantik. Saya ngomong ya, hanya pada Allah. Ya. Nah ini ya, jadi seperti yang sepele. Kata-kata jatuh sakjane itu kan bahaya tuh. Iya benar. Iya. Andai kata, ya kan? Sudah bilang, andai kata saya dulu tidak ketemu orang ini, wah, aman Pak Manto hidupnya Aku berkah. sampai kadang-kadang menyalahkan Allah. Ini Allah terima orang iki aku ya Allah. Nah itu Nggak kan boleh. nggak boleh seperti Wis itu kan? disyukur wis. Dari lauh mahfud wis gitu. Nah, Berarti kalau sampai oleh butuh itu hak nyala dari Allah ya. iya. Lu kadang-kadang aku lek Enggak sadar. nggak sadar menyalahkan. Kenapa Nah. kok aku di Ketemu. Justru itu remeh sampai ya. Iya, benar. Aku di sama nakal. kali ya bodoh. Benar. Iya, omel-omel. Iya. Aku lek reuninya dicurigai. Ya itu. Coba kalau tidak ada yang nyurigai. Bablas malahan kan? Bablas. Oh, tahu bablas. Tahu bablas.
Mulai mari makin. Wah, bahaya ini. Curiga. Iya. Wes biar. Aku nggak tahu Pak, ambil sampean. Nah. Wah, Nah, ya kan Allah Maha tahu kan. Kalau coba diberi lainnya, wah bahaya. Ya kan? Coba seperti dikasih seperti ini, Pak Wanto tidak bisa kemana-mana. Iya. Iya. Sama ini Mas. No. Pak Ji itu kan sebelum lebaran seminggu itu udah tidak ke masjid sampai sekarang. Oh, nggih. Mana dia? Ngapunten kan. Enggak tahu. Biasanya aku lewat Nggih, nggih. nunggu rambutnya. Ini kemarin kita bahas ya. Mana Pak Ji ini? Coba kita balik ngaji Pak. Oke, bener di mana? Lihat situ nanti. Seminggu sebelum lebaran itu belum ada. Iya. Itu udah hilang Ya, dah. lihat kita kalau anak itu Mas Sulis. Sulit. kita pengen sholat. Oh, kalau subuh insya Allah rajin Mas Sulis. Rajin, Cuman iya. cepet pulang. Iya, langsung iya. Heeh. Cepet pulang. Nanti Mm-mm. setelah ngaji coba Oke, sana ya. saya kalian Pak Wati ya, yang berjuang ya. Bisa apa namanya? Bisa apa namanya? Ya, ini cedek Hmm. kang bolu. Nah itu ya, baik. Terus lanjut Pak Wanto. 5 bro. 55. 55. Sehingga mereka kafir kepada nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kalian, kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Nah ini ya, ini rambu-rambu. Iya. Iya kan? Dia untung ya mungkin saya, Pak Manto, semuanya pasti punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang mempertanyakan Allah, mengingkari nikmat Allah. Itu masuk kufur kan? Iya kufur ya. Ya kan kufur nikmat kan? Ini kan? Itu seakan-akan meminta Allah sesuai dengan keinginan kita. Iya. Ya sebenarnya siapa yang ngatur ini? Kita yang ngatur atau Allah yang ngatur? Oh yang ngatur. Nah, itu ya. Gak usah rencana aneh-aneh. Ya seperti itu ya. Maka disampaikan di sini. Maka kalau seperti itu senang-senanglah. Ya terserah kau mau apa kalau seperti itu. Kalau mau protes saja terkait dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Terus lanjut, Pak Manto 56. Dan mereka sediakan untuk apa-apa berhala-berhala yang telah mereka mengetahui apapun. Bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, kalian benar-benar akan ditanyai tentang kebohongan yang telah kalian buat itu. Gimana Pak Manto? Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang berhala itu tidak bisa ngapa-ngapain, Iya. ya kan? Satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ya bentuknya sajen, ya kan? Seperti itu. Ya, mereka loh, semuanya dari Allah kok malah diberikan pada yang lain, ya kan? Demi Allah sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu telah ada-adakan. Ada-adakan ini apa maksudnya? Allah tidak pernah menyuruh seperti itu. Allah tidak pernah menginformasikan seperti itu. Tapi kemudian manusia sendiri yang berbuat seperti itu. Buah-buahan dibuat. Nah, saja. itu kalau seperti itu. Tapi contohnya pemikiran banyak. Berhala pemikiran. Berhala pemikiran, kita meyakini bahwa sesuatu yang kita yakini selain itu, penyangkalan terhadap sesuatu yang sudah terjadi, dan kemudian kita berusaha untuk mengejar ini, berusaha pasti kan mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, itu kan sama dengan ini, Iya, rezeki kasih Allah. ya kan? Iya. Mengeluarkan sesuatu yang bukan untuk peruntukannya, ya kan? Seperti itu. Ini termasuk loh, ini bayangan, jangan dibayangkan bahwa hal-hal seperti ini hanya sesajen saja loh. Kebendaan. Nah, tapi usaha kita, pengorbanan kita terkait dengan uang, tenaga untuk sesuatu yang tidak pernah diinformasikan oleh Allah, ini termasuk seperti ini. Gitu mana ya? Nah, seperti itu ya. Nah, ini makanya coba kita perhatikan semua di dalam ayat Al-Quran ini, kalau kita pahami letterlek seperti masa lalu, ya tidak akan Berubah. kurang bermanfaat bagi kita. Nggak berkembang. Nilai-nilai Nggak masa lalu. berkembang. Kita malah tahunya kita bener. Oh kita lo tidak sesajen, kita lo tidak ini, kita tidak ini. Padahal ini itu juga belok akhirnya. Gitu Manto? Ya seperti itu. Jadi waspada ya. Lanjut Pak Manto.
dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci dia, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Oke, latar belakangnya dulu memang anak laki-laki. Coba ini kan luar biasa kacaunya pikiran kan. Kenapa anak laki-laki disukai? Karena menghasilkan. Nah, karena menghasilkan, bermanfaat untuk keluarga. Kalau anak perempuan, Ambil orang. sudah kita membiayai banyak, besar diambil orang. Nah itu kan ruginya di situ. Itu bagi mereka. Pemikiran yang salah bagi mereka. Ini contoh gitu loh. Tidak serta-merta loh. Saya sekarang menganggap laki-laki dan perempuan sama saja kok. Loh, tidak seperti itu saja. Tapi banyak. Ini artinya bahwa pemikiran yang salah yang tidak pernah diinformasikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita membuat-buat sendiri, ini yang diancam. Gitu Om Manto ya? Seperti itu. Ini yang Kalau diancam. gini, saya dulu mempersiapkan anak-anak kan gini. Kalau laki kan tanggung jawab. Kapan kamu harus pinter. Iya. Iya. Soalnya kan yang menafkahi. Heeh. Wewe itu cuma hanya membantu suami, Iya. saja membantu suami Betul, saja. betul itu. Ya. Maka yang saya siapkan laki. Boleh enggak apa-apa Saya seperti kuliahkan. kan ada di Sahara juga. Iya. Tapi perempuan juga disiapkan juga kan. Tidak hanya terus diabaikan toh. Pindah. Hanya persiapannya lebih fokus pada Laki. laki-laki. Ya seperti itu ya. Ini enggak apa-apa, ya kan? Makanya ketika ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ucapannya adalah subhanallah. Iya kan? Tuh pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak benar kita terkait dari menyalahkan Allah, iya kan? Itu pemikiran kotor yang harus dibersihkan. Ya seperti itu ya. Kembali lagi ini tidak hanya seperti ini ya, pemikiran yang aneh-aneh itu harus dihilangkan. Ini yang kena ancaman. Lanjut awal 58 ya. Hmm. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia menahan sedih dan marah. Itu seperti itu kalau kita. Tidak sama saja. Hah? Gitu. Sifatnya itu. Sifatnya itu kita jengkel dengan aturan itu. Ini kan, jengkel dengan aturan itu. Padahal kalau teorinya kita itu bukan dipersilahkan kan, tapi ada kemungkinan kita tidak bisa menjalankan aturan dengan maksimal. Tapi responnya bukan jengkel. Responnya dengan istighfar ini. Iya kan? Ini responnya kan jelek. Iya kan? Ini kan ketika si orang itu dapat anak perempuan, luapan kejengkelan sampai merah hitam wajahnya. Kan tidak setuju dengan keputusan Allah. Atau merasa tidak baik untuk dia. Kita mungkin nggak terjebak dengan itu. Mungkin aja contoh kecil Pak Manto misalnya. Ya kan? Terjebak dengan kondisi istri digonceng ngomel, harus melanggar lalu lintas. Itu jebakan yang luar biasa itu. Bukan jebakan, ini settingan yang luar biasa. Respon kita seperti apa? Nah itu ini loh yang dituntut. Respon kita mengumpat istri, kemudian menyalahkan Allah, ya kan? Ataukah dengan istighfar? Ini sudah ya Allah, ini saya paham, istri saya seperti ini, iya kan? Dan saya terpaksa harus seperti ini, ya kan? Soalnya rambunya wis mau hijau, iya, gas langsung ya, iya. Alasan itu. Ya. Sebagai alasannya itu. Tapi istighfar bos. Nah, Iya aja aku hanya wis penuh iki wis terakhir iki. iya, kan? Seperti itu. Sampai pada benteran sampai sing digonceng. Makanya itu ya, jadi semua itu kita tidak bisa ngatur. Hanya saja responnya yang harus kita perhatikan. Responnya tidak seperti ini. Responnya harus sesuai, kembali lagi aturannya. Responnya seperti apa? Allah mengajarkan seperti apa? Oh seperti ini, sudah ikuti aja responnya. Seperti itu ya.
yang masalah tadi ada kebanyakan yang terjadi adalah budaya patriarki yang turun-temurun kepada menantu perempuan. Seolah semua kewajiban menantu perempuan. Bagaimana menyikapi dan merubah cara pandang seperti itu agar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, Iya. bukan saling memperbaiki, bukan menyalahkan. Itu budaya, ya kan? Jadi itu yang dikritik kan laki-laki lah. Laki-laki gimana, ya kan? Apakah terus tidak membolehkan wanita berhubungan dengan keluarganya lagi? Ya, seperti itu kan? Ya tidak seperti itu. Ya kan, kita tetap membolehkan wanita itu berhubungan dengan keluarganya. Ya. Terus salah kalau misalnya kita dengan pernikahan itu memutuskan seakan-akan memutuskan. Kalau orang-orang seperti orang Jawa zaman dulu, kalau sekarang orang sebagian orang Cina ya putus. Jadi orang tua perempuan itu kalau tidak diberi kesempatan bertemu dengan anaknya, tidak akan ketemu. Seperti itu. Ya agar ya laki-laki lagi kemarin. Sejauh mana laki-laki belajarnya sehingga hal itu tidak terjadi. Ya, agar komunikasi dua ini juga lebih baik. Ada sebuah kisah dulu. Si laki-laki marah sama istrinya sama satu hal. Qadarullah. Ini kalau nggak salah Ustadz Syafiq atau Ustadz Khalid yang cerita ini. Qadarullah, mertuanya itu datang. Ya kan, perempuan dalam keadaan sudah nangis-nangis ini. Ya kan? Ketika ditanyain sama ibu, kamu kenapa kok nangis-nangis? Ya kan? Enggak. Saya tadi diberitahu, kalau salah gini, saya lupa istilah. Saya diberitahu kalau bapak ibu datang, makanya saya nangis. Iya kan? Satu sisi menutupi internal keluarganya, ya kan? Satu sisi tidak melukai hati orang tuanya, ini seperti itu kan? Itu kan sudah terharu lah iya. Akhirnya suaminya malah setelah itu kalau nggak salah suaminya minta maaf sama istrinya. Kita bukannya haram kita minta maaf ke istri ya Pak Manto ya. Nah gitu, ya kan? Minta maaf ke istri Pak Manto. Maaf ya tadi sudah ngomel-ngomel, ya kan Pak Manto ya. Seperti itu. Pertanyaan yang tadi bagus. Itu terus gimana solusinya? Ya, laki-laki yang harus belajar. Semuanya harus belajar. Terutama laki-laki, ya kan? Terutama laki-laki. Karena wanita itu sepertiga hidupnya itu kosong loh. Dia tidak boleh ibadah, ya kan? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kan sepertiga kan? Iya, sepertiga. Iya kan? Gampangnya sepertiga, ya. 7 hari. Dari 30 hari ya sepertiga lah, atas seperempat sepertiga. Hilang. Kesempatan dia hilang. Ya kan? Untuk beribadah. Ya jadi dua-duanya benar. Dari sini bawa ke rumah, sampaikan. Gitu Pak Manto ya? Pak Manto juga gitu kan? Ya, belajar dua-duanya benar ya. Baik, kita lanjutkan. 59. Ya, Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. 59. Lihat 59. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Itu kejadian zaman dahulu, Iya. kejadian zamannya. Kalau Nabi Musa, laki-laki yang dibunuh kan? Iya, gantian. Supaya tidak berontak. Iya, supaya tidak berontak. Nah, kalau zamannya Rasulullah, Saya lihat bodohan nih, perempuan yang dibunuh, Iya. ya kan, dikubur hidup-hidup Kafir malah. Quraisy itu ya. Ya kan, itu kan kita bisa membedakan. Oh, ternyata kalau memang aturan dari Allah dari Nabi Adam sampai terakhir tidak berubah. Ini berubah. Zamannya Nabi Musa dan zamannya Rasulullah berubah Iya. aturannya. Oh berarti aturan manusia ini. Iya.
Nah ini kembali lagi terkait dengan respon manusia terkait dengan aturan. Mau gimana dengan aturan itu? Apakah seperti ayat 58? Apakah seperti ayat 59? Kan enggak. Ya, di akhirnya ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Respon kita paham, yes, kita namanya manusia. Sesuatu yang ditentukan oleh Allah kadang kita berburuk sangka. Sehingga kita menganggap itu waduh enggak enak Allah seperti ini. Terus di sini ada gini. Heeh. Ingatlah seburuk-buruk keputusan telah ditetapkan yang mereka ambil dengan menjadikan anak-anak perempuan untuk Allah, bagi Allah. Lah iya. Dan anak laki-laki bagi Untuk, mereka. karena tidak berguna. Oh, Karena perempuan tidak berguna dikubur iya. itu kenapa kok dikubur? Ini untuk Allah. Ini untuk Allah, ya kan? Bukan untuk saya. Tapi sebagai alasan apa sungguh? Alasan itu iya. ngarang. Pikiran manusia ini. Itu ngarang sendiri. Orang kebenaran sendiri. Loh, ya makanya itu kan contohnya dari masa ke masa. Nah kalau kita contohnya sekarang ini gimana? enggak, setelah ada Rasulullah mengangkat wanita terang. Nah ya itu kan, itu contohnya. Sekarang kita gimana? Kita kan dengan berbagai macam aturan, ya kan? Aturan yang kita pahami ini, lingkungan, ya kan? Dan kadang kita melihat berburuk sangka kepada Allah. Responnya kan sama atau seperti ini. Kita mangkel terhadap Allah, membuat aturan-aturan sendiri kepada Allah, ya kan? Yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Dulu wanita takut, sekarang minta-minta. Ya, Jangan mencah iya betul. Enggak mencah saya iya. Benar. Iya. nah seperti itu, ya kan? Itu sampai entah. Ya. Apalagi kan, Ya sih guys. Awas nentukan bos. Sabar aja. kan ini tiba-tiba Pak Manto fotonya istrinya waktu ngomel di video ini upload istri model apa ini ya silakan komen viral gitu kan ya kan tidak seperti itu kan Enggak. itu kan salah satu contoh pembenaran berdasarkan makhluk padahal kebenaran yang seharusnya itu harus disembunyikan, harus didakwai, harus ini, bukan malah diviralkan seperti itu. Ya itulah contoh-contoh itu kan. Bener Pak Manto. Sing koyo ngono ku langgeng malah. Soalnya kalau mencah-mencah. Langgeng. Wah mewah ya seperti itu. Jadi paham ya ini ya. Jadi itu contoh-contoh masa lalu. Hanya saja kita harus ambil pelajaran. Sekarang kita ini apa kalau kita ini? Apa kalau kita ini? Intinya responnya apakah sama dengan mereka? Yang salahnya responnya. Yang dikritik oleh Allah itu responnya. Ini kan jangan sampai merespon seperti itu. Saya sekarang berpikir gini terhadap perempuannya. Kalau perempuan sing biasa-biasa, ya tak anggap gak masuk. Sing agama kuat itu yang masuk. Sekarang. Iya sekarang. Ya. Telat. Ya. Telat ya. Kan di Al-Quran mesti ditetapkan. Oh bejat kita mau bejat. Tapi kan sekarang sudah berubah ya kan pelan-pelan. Mikirnya telat. Telat Terus ya. awal sing ngatur awal bos. Ya itu ya. Lanjut Amanto. Orang-orang yang telah beriman Yang tidak. 60. 60 ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah itulah rangkaian-rangkaian yang tadi itu kan bisa dikatakan bahwa orang-orang yang berespon negatif tidak memperhatikan bahwa responnya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Kejadiannya sama, Pak Manto melanggar peraturan lalu lintas. Hanya saja responnya itu yang akan membedakan. Iya kan? Yang satunya responnya negatif, ya kan? Menyalahkan Allah, kenapa saya dapat seperti ini? Ya kan? Menyalahkan Allah, kenapa kok ya pas lampu merah
Tadi kan Allah ngatur saya sebelah kanan kan enak. Tapi kasih terus. Lah iya makanya. Terado. Nah ya makanya itu kan menyalahkan Allah. Kenapa? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa saya tidak ditaruh di sebelah kanan? Oh iya. Ya kan? Telat saya. Lah ya kan? Kenapa Allah nggak ngatur saya dapat istri yang lebih baik daripada ini? Kenapa? Kan Allah Maha Kuasa. Protes sama Allah. Respon itu kan yang dinilai oleh Allah. Ya kan? Kalau responnya istighfar, nah ini orang-orang seperti ini memperhatikan bahwa nantinya respon saya ini akan dipertanggungjawabkan. Ya kan? Nah, kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, tidak sesuai dengan apa yang makhluk buruk sangkakan. Ya kan? Terus, ini yang menarik. Yang terakhir, Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Jadi seperti itu, settingannya seperti itu, Allah Maha Perkasa. Tetapi kemaha bijaksanaannya Allah adalah terkait dengan respon kita. Apa yang harus kita lakukan? Loh makanya itu, respon kita, balik ya, berapa ratus kali kita lewat di perempatan. Kalau responnya tetap ya kebangetan kita. Iya kan? Walaupun tetap salah setiap hari, paling tidak responnya berubah. Ataupun nanti kalau memang sudah bertahap lagi, perilakunya yang berubah. Gitu, seperti itu. Paling ada perubahan lah. Ya kan? Bagaimana kita kan di hadis kalau nggak salah disampaikan ya, orang mati itu tergantung bagaimana dia hidup. Ya kan? Dan orang yang nanti dibangkitkan itu bagaimana, tergantung bagaimana dia saat dimatikan. Betul kan? Ya betul. Betul kan? Nah, bagaimana kita akan berharap husnul khotimah kalau selama hidup itu nggak pernah dilatih? Iya. Gampangnya gini, matimu tergantung dari kehidupanmu. Nah iya, Yang terakhir. bangkitmu tergantung dari proses matimu. Iya kan? Seperti itu, latih. Kita melatih itu respon, hasil itu sangat berbeda. Hari ini positif hasilnya, besok negatif lagi, besoknya lagi positif lagi. Itu proses. Itu proses untuk melatih pikiran agar harapan kita ketika endingnya matinya kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Iya. Iya, kalau kebiasaan kita merespon semua aktivitas itu baik. Kan kejadian terbesar kan waktu meninggal kan? Respon kita baik. Ketika didatangi setan, jin segala macem, kan kita tahu aja sini ngayal semuanya ini. Iya kan? Ya seperti itu. Respon kita baik karena kita terbiasa untuk merespon sesuatu yang sesuai dengan yang Allah perintahkan, walaupun itu tidak selalu benar. Terus saya yakin, seandainya di akhir hayat saya, seandainya kita berjalan, bermotoran, terus dirampok uang, terus meninggal, gimana itu? Itu dah, kembali lagi. Niatnya, respon kita gimana? Niatnya kita berangkat apa? Makanya sebelumnya kan kita harus berdoa, berbaik sangka kepada Allah, melakukan sesuatu aktivitas kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Kalau sudah seperti itu berarti kan kita berusaha merespon apa yang sudah menjadi tugas kita kan, baik dirampok meninggal, ya kan? Berarti kan kita dalam proses menjalankan kebaikan, betul kan? Nah itu tadi. Niat Pak, Niat tuh sampai Allah memberikan fasilitas kita, niat baik itu sudah dihitung perbuatan. Katanya kan cara mati. Nah ya, kalau cara matinya itu bebas, Allah mau menentukan apa saja. Iya, karena kan ada jamaah, ya sati-sati, terus meninggal kecemplung jurang kayak apa gitu. Caranya. Nah, itu caranya itu bebas, ya kan? Kemudian kita memutusi negatif gitu, tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan Kebutuhan
Ponpes itu. Iya. Oh, Oh iya iya. iya, contohnya bener. Iya. Ayo. Jadi bukan anak-anak baik semua. Lah iya, ya kan kita berpositif thinkingnya. Yep. Waktu itu Nah. kan waktu apa? Kebroan deh. Arab waktu itu kan. Oh ya, anu apa? Keren. Keren itu. Oh itu malah Kan niatnya baik juga. malah di lantai tawaf itu. Nah. Iya kan kebunan keren itu. Sudah masuk lingkup berbuat. Nah, makanya itu kita dalam rangka apa itu? Itu yang nanti dinilai. Jadi bukan kerennya ya. Ah, Bukan caranya. Bukan caranya. Dalam rangka apa kita? Terowongan Mina juga ya. Ya terowongan Mina. Iya kan? Ya makanya itu. Yang penting kan respon kita. Kita latihan setiap hari, lingkungan kita itu jadikan latihan, bukan sebagai hasilnya. Hasilnya itu nanti. Hasil kita petik itu nanti di akhirat, bukan di sini. Kita di sini latihan. Latihan terus. Ya, Wanda ya. Kalau atau mau ngaji, mari kono mana-mana narik kabel ning gone room. Oh, Nanti gitu. ning kono, waduh. Udah. Karaokean. Kebruan dulu. Narik kabel. Nah itu ya, jadi maha perkasa dan maha bijaksananya Allah itu terkait dengan respon yang panjang tadi, dengan situasi keadaan yang Allah tentukan, bagaimana respon kita. Ini kan tidak mungkin lah kita milih laki-laki dan perempuan. Benar tak teman-teman? Ya, seperti ini nikmati. Lanjut teman-teman. Judul tidak wajarnya sikap orang-orang musyrik menisbatkan sesuatu kepada Allah. Jikalau Allah menghukum manusia karena Coba tuh. kejoliman mereka, niscaya dia tidak akan meninggalkan di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang berjalan hidup. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, itu tindakan mereka dapat mengundurkannya. Barang sesaat pun tidak pula memajukannya. Oh, ini kekuasaan Allah Ketetapan kan, Allah, iya. ya kan? Oleh karena itu kita jangan protes terkait dengan keadaan. Yang kita harus perbaiki adalah respon kita. Belum balik lagi, respon kita terkait dengan isi otak kita. Kalau otak kita latihannya itu negatif terus, Motifnya negatif. iya, kesimpulannya akhirnya negatif terus. Iya kan, latihlah jadi positif terus. Latihan itu loh, yang latihan terus loh. Berarti bertawakal, berserah kepada Allah. Loh iya makanya itu setelah berusaha, setelah berpikir. Iya. Jadi makanya itu sekecil apapun kita usahakan respon itu baik terus. Mas jawabannya baik. Iya, alhamdulillah. Kalau ndak ada engkau dek, Aku mungkin kawin aku. menek. Lah seperti itu kan? Iya kan, itu loh. Apapun responnya, usahakan respon itu baik, terus baik. Iya mantap ya. Oh iya, wis alhamdulillah terus bos. Ya. Marifat ya bos. Makanya kan Marifat. atas musibah di depan kita yang menimpa kita itu bacaannya kan ada dua toh. Satu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah karena Allah semuanya yang ngatur. Yang kedua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas ala kulli setiap apa kejadian. Kita bersyukur pada Allah atas semua kejadian. Hal itu ya kejadian, sebuah hal, perihal, ya kan, kejadian. Ya itu, ya kan, alhamdulillah, ala kulli hal. Istri ngomel, itu. Jadi respon itu bacaan kita. Respon kita harusnya mengikuti bacaan. Respon fisik kita. Harapannya kalau lisan bagus, berarti proses pemikiran dan hati sudah bagus. Tangan dan kaki tinggal mengikuti. Harapannya seperti itu. Ya makanya latihan. Kita masih diberi penangguhan ini. Nah kan ditangguhkan sama Allah. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah dapat mengundurkan atau
memajukan. Allah menangguhkan kesempatan. Ayo, makanya itu. Di waktu kita ini, ayo kita latihan. Ya kan, kita nggak mungkin hidup seperti di karpet merah, nggak mungkin. Mesti ada sana sini yang ngaco, itu mesti ada. Gitu ya kan, seperti itu. Ya itu ya. Lanjut, terakhir. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwasanya mereka lah yang akan mendapatkan kebaikan. Tidaklah diragukan bahwa neraka lah bagi mereka dan bahwa mereka segera dimasukkan di dalamnya. Ini kacau mereka, kekacauan berpikir mereka. Sesuatu yang negatif malah dianggap benar, sesuatu yang salah dianggap benar, atau mereka membuat aturan sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Ya makanya itu penting. Makanya itu sesuatu kali coba ditulis aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Cari dasarnya di Al-Quran. Ini seperti saya sampaikan, bangun tidur, baca doa. Tidak usah disebutkan doanya apa. Baca doa, ya baca doa itu ada di Al-Quran. Mandi, sebelum mandi, masuk kamar mandi ada doanya. Itu tulis saja. Tulis sampai terakhir. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberi kesempatan. Lalu kembali lagi pada Allah. Bukan atas usaha saya, tapi kembali lagi ya Allah, alhamdulillah saya sudah kesempatan untuk menjalankan seperti ini. Ya kan? Kembali lagi kita berdoa, semoga engkau menambah nikmat. Itu kan sederhana sekali itu. Tapi itu merupakan langkah kecil yang mengawali dari rentetan langkah-langkah besar selanjutnya. Ya ya. Alhamdulillah sekarang geger masalah di medsos. Coba di medsos ada yang ngomong WF, ada yang ngomong bensin naik, ada yang ngomong ini, yang ngomong itu, yang ngomong ini. Ya, latihannya apa? Alhamdulillah saya bisa melihat ini. Oh, ini perkataan tidak benar. Oh, ini tidak perlu ditanggapi. Oh, ini tidak perlu ditanggapi. Ini kan meningkatkan kualitas kita kan. Daripada kita terjumus malah tidak karu-karuan ngobrol tidak jelas kan. Gitu ada ya. Oh, ini tidak perlu ditanggapi kalau yang ini. Ya, kalau jeli sudah bisa membaca gitu ya, respon lagi. Seperti itu ya, sederhana, mantap. Ini jadi kekacauan pikiran yang seperti ini harus kita waspadai, tidaklah dilakukan lagi karena orang-orang seperti itu dipastikan nerakalah bagi mereka dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Ya. Jadi semua rangkaian kita ini, coba kita sudah belajar, ya kan? Kita sudah belajar, diberi kesempatan belajar oleh Allah, dan kemudian yang tadi di awal sudah saya sampaikan, coba minta tolong sama Allah agar dimudahkan untuk menjalankannya. Gitu, mantap. Ya seperti contoh kecil tadi yang Pak Manto sampaikan tadi, itu hal yang luar biasa. Oke, ya Allah, respon saya kemarin masih jelek. Lu sadari itu, iya kan? Sadari itu. Ya Allah, respon saya sangat kecil. Saya juga sama. Saya masih melanggar aturan. BPJS saya itu harusnya buka jam 8 sampai jam 2 pagi. Ya kan? Tapi kemarin saya masih repot kuliah segala macam. Ya mungkin kedepannya bisa, ya Allah, saya maaf ini masih belum bisa menjalankan akad. Ya kan? Insya Allah kedepannya saya mau menjalankan. Nah gitu kan? Ya udah, sedikit demi sedikit kita memperbaiki diri. Ya, semangat teman-teman. Ya, Pak Wardi enak, Pak Wardi yang tua ini ya kan, anteng sudah. Kalau musuh. Ini ya. Ini terus. Datar. Apa ada bengkok kok, bengkok. Jarak kabel baru mati di kono. Amalannya rusak kan. Ya itu ya. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, berkah untuk kita. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.